Raja Kores dari Persia mengizinkan, menghendaki, dan menurut dia bahwa dia digerakkan oleh Tuhan sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia, bahwa dia harus membiarkan umat Israel pulang ke Yerusalem, pulang ke negeri mereka untuk membangun bait Allah, untuk kembali ke tempat mereka dan menjadi orang-orang Yehuda sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Demikianlah Kores atau Raja Persia memerintahkan itu. Dan dengan ketat dia katakan bahwa setiap raja di wilayah kerajaan besarnya harus mendukung titah Raja Kores supaya menyokong bangsa Israel yang pulang ke negeri mereka. Harus menyokong dengan emas, dengan perak, dengan harta-harta yang berharga, dengan lembu sapi, dan sebagainya. Pemimpin mereka secara rohani ditunjuklah orang yang bernama Zerubabel. Dan Zerubabel ini ditugaskan untuk membangun bait Allah. Sedangkan yang membangun umat adalah Ezra. Alkitab menyebut bahwa ahli kitab yang menulis kitab Ezra dan juga beberapa kitab lainnya, dia adalah Ezra. Apa tugasnya? Tugas Ezra adalah membangun kerohanian umat. Zerubabel membangun bait Allah, dan di bawah pengawasan Zerubabel dan Ezra, para imam-imam pertama-tama membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah untuk dipersembahkan korban-korban bagi Tuhan tiap-tiap harinya. Juga bahkan ada korban petang, ada korban pagi, dan mereka melakukan sesuai dengan Taurat Musa. Tidak hanya itu, menurut petunjuk Raja Daud bahwa para penyanyi-penyanyi secara khusus yang terkenal dari Bani Asaf, mereka akan menyanyi kebaikan Tuhan bersaut-sautan. Dan pada saat mereka meletakkan batu pertama untuk bait suci di Yerusalem, dan itu sudah pada tahun kedua setelah mereka diutus atau disuruh oleh Raja Kores. Pada tahun kedua mereka meletakkan batu pertama bait Allah di Yerusalem. Pada waktu mereka meletakkan batu pertama, mereka sangat senang, sangat bergembira, sangat bersukacita. Tetapi orang-orang tua yang sudah berumur melihat, yang pernah melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo, lalu mereka menangis, entah karena sedih, entah karena gembira. Dan antara tangisan serta sorak-sorak umat itu terdengar jauh, dan orang tidak dapat membedakan mana tangisan dan mana sorak-sorai. Saudara pemirsa boleh melihat apa yang tercatat di dalam kitab Ezra pasal 1, pasal 2, pasal 3. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi Kores menetapkan bahwa seluruh orang Israel, seluruh orang Yehuda yang pernah diangkut ke Babel, bahkan seluruh perkakas bait Allah
yang pernah diangkut ke Babel harus dikembalikan ke Yerusalem. Jadi bukan hanya orangnya yang dikembalikan ke Yerusalem, tetapi perkakas bait Allah harus juga dikembalikan. Dan itu dicatat. Dan diangkatnya lah seorang pemimpin yang bernama Zerubabel, setingkat dengan raja lokal ataulah bupati, setingkat dengan bupati yang ada di Yehuda. Zerubabel bersama yang lain-lainnya membuat catatan dari mana dan dia pulang kemana nanti, semua dicatat dengan teliti, dengan tertib. Lalu ada yang tidak jelas. Misalnya, ada yang mengakui bahwa dia adalah suku Lewi, lalu dia tidak jelas. Maka walaupun dianggap atau dicatat sebagai suku Lewi, mungkin ada catatan kaki. Dia tidak boleh melayani di bait Allah. Saudaraku, jadi tahap pertama pemimpinnya adalah Zerubabel bersama Ezra. Ezra adalah seorang ahli kitab. Jadi duet, pelayanan itu duet yang bagus. Jadi gereja yang bagus itu tidak hanya seorang gembala, tapi jemaat yang bagus, gereja yang bagus itu mereka memang gembala sebagai pemimpin utamanya, tetapi mesti ada yang mendampinginya. Karena suatu ketika gembala berhalangan atau gembala meninggal dunia, maka ada orang yang menangani pelayanan itu. Nah, saudaraku, apakah pembangunan itu lancar? Tidak, saudara-saudara. Tidak lancar. Nah, nanti kita akan membahas di waktu yang akan datang mengapa bait Allah itu tidak lancar. Kembali kepada Israel modern. Pada tanggal 1 November kemarin, pemerintah Israel Benyamin Netanyahu menjelaskan bahwa Israel tidak akan menerima pasukan dari negara yang membenci Israel. Turki sudah menawarkan proposal, tetapi ditolak karena berdasarkan data-data intelijen dan data-data algoritma. Algoritma sekarang. Jadi senjata Israel adalah algoritma, kecerdasan buatan yang dibuat oleh Israel. Nah, bagaimana dengan TNI? Saya percaya karena negara Indonesia adalah salah satu negara yang tidak suka, yang membenci, dengan tanda kutip, membenci Israel, pasti tidak akan laku di Gaza. Nah, saya menarik garis hubungan ini adalah adanya bait Allah di Yerusalem, tetapi sekarang bait Allah itu tidak ada. Kalau Israel itu sudah kuat, dia menguasai peperangan, menguasai perdamaian, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan bangsa-bangsa Arab sekelilingnya takut, dan semua tunduk kepada sistem pemerintahan atau sistem yang dibuat oleh Benyamin Netanyahu, maka akan ada damai. Dan pada waktu damai itulah dia negosiasi, ya ini menurut prediksi saya. Dan bait Allah akan dibangun. Entahkah bangunan yang ada di atas tempat bait Allah itu akan dipindahkan atau dirobohkan, saya tidak tahu. Tetapi Israel pasti akan membangun bait Allah yang ketiga. Pasti akan membangun bait Allah yang ketiga. Karena firman Tuhan menjelaskan begitu. Tuhan tidak pernah gagal.
Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya walaupun terhambat tidak pernah gagal. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.